A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah subuh dirahmati Allah, sebelumnya kita ingatkan yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terlanjutkan kajian tafsir Jalalain karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah wa nafa'ana bihima bi'ulumihima fid dharain amin. Lanjutkan masih di surah Al-Baqarah ayat 261. Idz qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Di ayat kemarin sudah kita baca menyangkut tentang Sayyidina Ibrahim, bagaimana beliau menginginkan untuk melihat langsung, memohon kepada Allah melihat langsung bagaimana Allah menghidupkan bangkai ataupun menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah rusak. Akhirnya Allah memerintahkan Sayyidina Ibrahim untuk mengambil 4 burung. Mengambil 4 burung, yaitu burung tawus, artinya burung merak, dan juga elang, wa gharab, burung gagak, yang terakhir dik, ayam jantan. Kemudian disembelih sama Sayyidina Ibrahim dan dipotong-potong hancur. Dipotong-potong tulang sama semuanya, sama bulu-bulunya semua dicampur sama 4 itu. Kemudian Allah perintahkan untuk diletakkan setiap bagiannya di gunung-gunung sekitar Sayyidina Ibrahim. Yang kemudian Allah perintahkan Sayyidina Ibrahim untuk memanggil itu burung. Misalkan beliau manggil pertama ayam jantan, itu semua bagian potongan daging sama tulang sama apa satu lagi bulunya terkumpul, terangkai semua, tersusun kembali, akhirnya terbang. Nah, itu dilihat langsung sama Sayyidina Ibrahim untuk bukan menambah keyakinan, tapi untuk menenangkan hati. Untuk sekarang Allah Allah membicarakan tentang pembahasan yang baru tentang masalah sedekah dalam fikih, terutama fikih Islam, itu dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah, ataupun infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak yang wajib berbentuk zakat, bagian dari infak yang wajib. Infak yang sunnah banyak. Infak yang sunnah ada satu namanya hibah, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya hadiah. Bedanya kalau hadiah tujuannya untuk memberikan sesuatu ke orang lain dengan tujuan untuk memuliakannya. Biasanya kalau yang namanya hadiah ini yang memiliki hadiah, yang ngasih datang ke rumah, membawa ke rumah si penerima. Ini hadiah. Tapi kalau sedekah sebaliknya, si yang minta, yang penerima mendatangi rumah si yang ngasih. Itu sedekah, minta. Bedanya kalau hadiah, seseorang memberikan ke orang lain atas dasar memuliakan. Sedangkan sedekah memberikan sesuatu ke orang lain atas dasar kebutuhan, karena dia butuh.
Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menerima sedekah. Tidak pernah menerima sedekah. Malahan disebutkan salah satu Sayyidina Salman kalau enggak salah, awalnya beliau bukan muslim, beliau dari Persia, mendatangi sampai rela jadi budak, sampai rela diperjualbelikan, beliau sendiri rela untuk diperjualbelikan dengan tujuan ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama beliau ingin mengecek Rasul apakah ini benar-benar Rasul atau bukan. Karena disebutkan dalam kitab terdahulu Taurat atau Injil bahawa salah satu tanda Rasulullah akhir zaman adalah tidak pernah mau menerima sedekah tapi menerima hadiah. Akhirnya beliau mencoba di sini. Ini saya ingin tes dulu sedekah dimakan atau tidak. Beliau awalnya beliau bawa makanan atas nama sedekah, Rasul enggak makan, dikasih ke sahabatnya. Disuruh makan ke sahabat. Besoknya beliau ganti atas nama hadiah. Akhirnya Rasulullah makan. Rasulullah ikut makan bersama para sahabat. Nah, akhirnya beliau yakin bahawa ini adalah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah di akhir zaman. Jadi kembali ke hadiah. Hadiah unsurnya memuliakan. Memuliakan seseorang dengan hadiah. Hadiah yang namanya hadiah bukan orang itu datang ke kita, tapi kita yang membawa ke dia. Itu hadiah. Tapi kalau sedekah orang itu yang minta. Artinya kita memberikan sesuatu ke orang lain atas dasar karena dia butuh. Itu sedekah. Ada satu lagi hibah. Kalau hibah ini baru umum. Hibah semua pemberian. Sedekah bagian dari hibah. Hadiah bagian dari hibah. Marhaban. Bahasa Arab hadiah. Hadiah bahasa Arab. Makanya kita jangan anti Arab. Bahasa yang kita pakai bahasa Arab. Hadiah, hibah, dana hibah, semua bagian dari bahasa Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk nafkah yang wajib seperti tadi, nafkah yang wajib seperti halnya zakat, dan termasuk juga infak. Seorang yang memberikan nafkah ke istri, memberikan nafkah ke anak, memberikan nafkah ke kalau dulu kepada hamba sahayanya, termasuk infak ke binatang peliharaannya. Itu semua bagian dari infak. Kita punya binatang di rumah, melihara kucing, wajib infak, wajib memberi makanan untuk kita melihara kambing, melihara ayam. Itu semua bagian dari infak, wajib kita berikan makanan secukupnya untuk binatang peliharaan. La ilaha illallah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan ataupun sifat bentuk nafkah orang-orang yang berinfakkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah artinya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musannif di sini lebih membuat mufassir sabilillah, menyebutkan dengan lafaz, mengartikan dengan sesuatu yang umum, semua taat Allah. Infak di jalan Allah artinya menginfakkan harta untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bangun masjid, bagian dari taat. Ini sehingga di sini beda antara sabilillah di sini dengan sabilillah di zakat. Di zakat wa fi sabilillah. Itu sabilillah di sana khusus orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berjihad di jalan Allah dan tidak ada gaji khusus dari pemerintah. Jadi namanya enggak terdaftar di pemerintah. Jadi dia berjihad secara sukarela, relawan. Tanpa gaji dari pemerintah. Itu mereka dapat bagian 1/8 dari semua dari harta zakat. Itu sabilillah. Sedangkan di sini yunfiquna fi sabilillah, yunfiquna amwalahum fi sabilillah, artinya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala umum, baik itu sabilillah yang berperang, termasuk membantu orang menuntut ilmu, membantu masjid, membantu sama muslim, memberikan nafkah ke anak, memberikan nafkah ke istri. Itu semua bagian dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah.
La ilaha illallah. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, artinya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat di sini juga dibagi, ada yang wajib atau sunnah. Sehingga termasuk jihad, bagian untuk ilmu juga mentaati Allah, kemudian haji dan wa tawsi'ah 'alal 'iyal, dan memberikan nafkah yang wajib ke keluarga. Misalkan kebutuhan istri 100,000 sebulan ataupun 2 juta sebulan, kita tambah jadi 3 juta. Itu bagian dari infak, bagian dari infak. La ilaha illallah. Kamathali habbatin, jadi perumpamaan orang berinfak di jalan Allah. Kamathali habbatin itu seperti umpama satu biji jagung misalkan. Ambatat sab'a sanabil, yang biji tadi ditanam kemudian tumbuh dan menumbuhkan sab'a sanabil. Sanabil ini yang apa namanya, yang jerami tempat tumbuh bijian padi itu apa namanya padi? Tangkainya apa? Gabah. Enggak, ini tangkai yang tempat ujung padi. Sumbul. Itu bahasa Arabnya sumbul. La ilaha illallah. Jadi dia menumbuhkan 7 tangkai tempat apa namanya, itu yang baru. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu setiap biji yang kita tanam antar menumbuhkan 7 tangkai. Tamam? Artinya. Iya. Tamam. Mungkin di biji-bijian. Jadi setiap biji menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai terdapat 100 biji yang baru. Artinya satu biji yang kita tanam hasilnya 700 biji. Itulah artinya perumpamaan ibadah ataupun infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu biji, 1 rupiah kita infak akan dibalas oleh Allah 700 rupiah. Jadi double. Cuman untuk ini balasan ini di mana Ustaz? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Jangan tertipu dengan ceramah sebagian para ustaz. Oh, kalau kalian infak entar besok infak mobil akhirnya miskin. Enggak seperti itu, penipuan itu. Enggak. Walaupun kadang-kadang juga Allah membalas di dunia, alhamdulillah khair. Wa ma kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fa wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang engkau infak di jalan Allah, maka Allah akan mengganti. Benar, itu diganti. Tapi jangan berinfak dengan tujuan untuk bayar, ini saya infak 500.000 ntar biar diganti sama Allah jadi 5 juta. Enggak, itu jangan berharap di dunia. Infak harapannya di hari kiamat. Infak harapannya di hari kiamat. La ilaha illallah. Kalau Allah juga masih memberikan di dunia, khair, alhamdulillah. Makanya disebutkan ini sedekah, infak, jangankan ke mukmin, ke kufar bermanfaat. Jadi kafir-kafir itu yang berinfak artinya membantu sosial, bantu bangun apa misalkan dia untuk rumah yatim atau rumah orang-orang tua, panti jompo. Ini disebutkan mereka juga bakal mendapatkan manfaat dari sedekah mereka, tapi di dunia. Karena di hari kiamat tidak. Hari kiamat kufar itu tidak mungkin masuk surga. Dapat manfaat di dunia dengan dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya. Itu dapat manfaat dari sedekahnya di dunia. Kalau sedangkan mukmin tidak. Mukmin di dunia dan di akhirat. Jadi satu biji seperti perumpamaan satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, di setiap tangkai terdapat 100 biji yang baru. Artinya fakadzalika nafaqatuhum tudha'af li 700 dha'fin. Begitu juga nafkah mereka akan digandakan oleh Allah sebanyak 700 kali. 700 kali lipat. Infak 1000 jadi 700.000. Apakah terbatas seperti itu? Apakah sudah? Oh, berarti sudah terbatas dong 700, enggak ada lebih. Oh, enggak.
wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan menggandakan lebih dari itu bagi orang yang Allah kehendaki. Syarat ikhlas. Allah, jadi memang iya dasarnya Allah katakan 700. Tapi apakah terbatas 700? Enggak, bakal lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah menggandakan lebih dari itu ke orang yang Allah kehendaki. Siapa itu man yasha? Yang siapa yang Allah kehendaki? Ya, syarat yang pertama ikhlas. Ketika berinfak tidak berkeinginan sama sekali, tidak berkeinginan selain Allah sama sekali. Kalau sebelum berinfak foto dulu. Nah, itu belum. Apalagi zaman politik lain lagi. Nah, infak banyak. 500.000 serangan fajar, subhanallah, di mana-mana. Malam pemilu, sebelum pemilu, pokoknya saya pernah diceritakan sama penjual di pasar Warun. Kata beliau jual barang sembako. Nggak tahu katanya. Seminggu masa pemilu itu, penghasilan saya banyak. Artinya masyarakat saat itu banyak uang semua. Yang dulunya kalau laku 20 juta seminggu dalam masa pemilu itu, beliau mungkin lakunya 2 kali lipat sampai 40 juta omset. Kata beliau, memang musim pemilu ini orang pada kaya semua. La ilaha illallah, boleh beli beras, beli garam, beli minyak goreng, ya salam. Ini dari mana ada uang? Dari serangan fajar, Masya Allah. Itu bukan sedekah ya. Itu ar-rashi wal murtashi finnar. Itu calon-calon finnar. Pemberi manfaat, penerima manfaat, itu semuanya finnar. Dua-dua finnar. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang ngasih, yang nerima, dua-duanya di neraka. Jadi ngasih jangan mencari keuntungan, itu bukan ngasih, itu jual beli. Ngasih dengan syarat nanti dia jual syarat. Itu jual beli, itu bukan ngasih. Allah alam, bukan ngasih. Ya baru ngasih setelah naik dia bawa, naik kasih enggak bakal lagi kenal juga kan. Itu bukan. Artinya syarat wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah menggandakan lebih dari 700 ke orang yang dikehendaki. Syaratnya apa? Ikhlas. Ini man yasha, orang yang Allah kehendaki, adalah yang syarat utama orang tersebut ikhlas lillahi ta'ala. Memberikan tidak ada harapan dari selain Allah sama sekali. Harapannya cuma ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua seperti yang disebutkan nanti di ayat berapa ayat setelahnya, tidak memberikan sedekah dengan bertujuan untuk merendahkan orang lain. Enggak ada faedah. Kadang-kadang kita ngasih ke orang lain, tapi cara ngasihnya merendahkan. Makanya cara ngasih yang benar adalah yang benar-benar ikhlas lillah, memberikan sesuatu kepada orang lain, dia sendiri enggak tahu siapa yang ngasihnya. Itu baru top. Itu baru sesuai, benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak. Jadi syarat yang pertama ikhlas lillah. Syarat yang kedua tidak bertujuan, berkeinginan untuk merendahkan si penerima. Dengan cara apa saya merendahkan penerima? Dengan sering kita sebut-sebut. Itu si fulan tuh saya ngasih. Kamu kan kemarin baru saya kasih. Kemarin kan itu kan kamu itu saya membiayain sama yang ngasihnya. Ini tidak. Ini dalam Islam tidak dianjurkan seperti itu. Dengan sering menyebut-nyebut kebaikan kita buat orang lain, apalagi kita sebutkan depan dia, waduh, itu sedih perasaannya. Itu yang kedua. Jadi bersedekah bukan bertujuan ingin menyakiti orang-orang penerima, dan bukan juga dengan sering-sering disebut. Jadi syarat utama ikhlas, syarat yang kedua tidak menyakiti si penerima.
Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan lebih dari itu, artinya lebih dari 700 ke siapa saja yang Allah kehendaki. La ilaha illallah. Terus lebih itu tergantung, lebih itu berapa lebihnya Ustaz? 800, 900, 1000, 20.000? Tidak. Tergantung, kata ulama, lebih dari 700 itu tergantung keikhlas dan bagusnya harta yang diberikan. Bagusnya harta yang diberikan. Makanya disebutkan dalam ayat dalam Al-Quran yang pernah kita baca, walladzina yunfiquna wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ini yang sifat orang yang benar-benar infak. Pertama kata Allah, wa yut'imuna ta'am, dan mereka memberi makan ala hubbih, makanan yang dia sukai. Ala hubbihi, makanan yang dia sukai. Miskinan, dia memberi makan. Ini memberi makan cuma salah satu contoh. Antar memberi pakaian, enggak termasuk, enggak sama aja. Jadi beri makan adalah salah satu contohnya saja, dalam arti membantu orang lain. Miskinan wa yatiman, dan orang yatim, wa asira, dan tawanan. Dia orang yang memberikan sesuatu yang padahal ia mencintai itu. Kemudian itu yang pertama, harta. Harta yang diberikan adalah harta yang disukainya. Ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Ini syarat yang kedua. Syarat tadi yang pertama apa tadi? Ala hubbih, harta yang dia suka. Yang kedua, innama nut'imukum liwajhillah. Ini syarat yang kedua. Kata mereka, ini kami memberikan cuma untuk mengharap, cuma untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan. Tak perlu kalian balas kebaikannya. Wala syukura, jangankan balasan, terima kasih juga saya enggak mau. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian untuk kalian balas ini infak ataupun infak dari kami, dan kami tidak mengharapkan dari kalian terima kasih, tidak mengharapkan terima kasih dari kalian. Terus apa yang kami harapkan? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, kami takut ke Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Ini sifat orang yang benar-benar infak di jalan Allah. Kemudian berupa berapa kadar infak, Mas? Jadi pertanyaan kadar infak, saya mau infak seluruh harta? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yunfiqu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini orang yang infak yang benar. Kecuali iman kita seperti Sayyidina Abu Bakar lain. Tapi kalau iman kita seperti ini, iman naik turun, itu cara kadar infak. Walladzina idza anfaqu, dan mereka yang ketika berinfak lam yusrifu, atau yusrifu tidak berinfak semuanya berlebihan, akhirnya nanti nyesal. Jadi enggak ikhlas. Jadi enggak ikhlas. Lam yusrifu, tetapi juga walam yaqturu, dan enggak pelit. Di dompet 5 juta, giliran lewat lewat celeng masjid 1.000. Giliran ke mall enggak ada urusan itu, mau habis 10 juta aja enggak ada, enggak jadi permasalahan. Tapi giliran lewat celeng masjid nyari, butuh waktu semenit waktu cari yang mana yang 1.000. Yang bunyi biar ketahuan. La ilaha illallah. Jadi kadarnya tidak kita itu tidak dianggap berlebihan yang sehingga kita habiskan harta yang kemudian menyesal, dan juga tidak terlalu sedikit yang sekiranya kita sudah dianggap pelit. Wa kana baina dzalika qawama, yang benar bagaimana yang tengah-tengah, yang tidak terlalu banyak yang membuat kita menyesal,
dan tidak terlalu sedikit yang dianggap kita pelit. Setengah. Tengah-tengah itu kadar. Kecuali kalau misalkan iman kita seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu silakan infak semua harta, enggak masalah, beliau imannya kuat. Kalau kita pusatkan, alhamdulillah saya imannya kuat. Ya, bapak imannya kuat, istri kita infak semua harta, malamnya kamu kasih semua harta, saya mau makan apa ya? Anak, kalau Sayyidina Abu Bakar tidak, istrinya seperti beliau, anaknya seperti beliau, anaknya Sayyidatina Aisyah sama. Enggak masalah. Jadi kalau kita tidak, jangan. Kalau kita ngambil jalan tengah. Kata Allah di ayat yang lain, la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Kalian itu ketika berinfak, kata Allah, la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Jangan kalian jadikan tangan kalian terbelenggu, artinya seperti ini. Artinya pelit, enggak pernah ngasih sama sekali, tangan keikat di belakang. Enggak pernah ngasih sama sekali. Itu perumpamaan Allah, ungkapan dari Allah untuk orang pelit. La taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Jangan kalian tak jadian tangan kalian terbelenggu, enggak pernah ngasih sama sekali. Tetapi juga kata Allah, wala tabsutha kullal basat. Ketika menjulurkan tangan untuk memberikan, jangan juga seluruhnya habis. Akhirnya fataq'uda maluman mahsura. Setelah diberikan semua, besok kita butuh uang, baru dalam kita saat itu mencaci diri pribadi. Oh, ngapain saya ngasih kemarin, sekarang saya butuh. Maluman mahsura. Akhirnya kita yang kita justru mencaci diri sendiri, dan juga kita dalam keadaan menyesal. Itu penyebab kenapa? Karena memberikan seluruhnya. Kecuali imannya kuat lain. Imannya kuat seperti iman Abu Bakar. La ilaha illallah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan lebih dari 700. Lebih itu ada yang 800, ada yang 1000, ada yang 10.000. Tergantung orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini semua gandaan ini tergantung yang pertama ikhlas, dan tergantung harta yang diinfak. Harta yang diinfak. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau memuji sahabatnya, Allah Allah fi ashabi, kata Rasul. Oh, Allah fi ashabi, jangan kalian caci sahabatku. Betapa banyak sekarang umat Islam yang mencaci sahabat, melaknat sahabat. Kata Rasul, oh, itu garis merah. Mencaci sahabat adalah khat ahmar, enggak boleh. Allah fi ashabi. La tattakhidhuhum agharadan min ba'di. Jangan kalian jadikan sahabat sebagai tempat, gharadan ini tempat untuk berpanah, sasaran. Jangan kalian jadikan sahabatku sebagai sasaran pembicaraan cacian kalian. Oh, bahaya. Bahaya mencaci sahabat, melaknat sahabat. Oh, na'udzubillah radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Rasul, fa wallahi alladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban lama balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau wallah, demi Allah, kata Rasul, kalau semua kalian ini menginfak emas sebesar Uhud, sebesar gunung Uhud, kalian infak emas, itu tidak menyamai, tidak akan sampai seukuran satu mud yang diinfak para sahabat. Satu mud berapa, Pak? Satu mud seperempat, sekitar 7 gram, 7 on. Sekitar 8 on ya, sekitar 8 on, sekilo ya. Kita infak satu emas seukuran Uhud. Berapa ton emas ya? Itu yang kalian infak 1 ton, satu gunung Uhud emas, tidak sebanding dengan 1 mud makanan yang diinfak sahabat. Wala, itu tidak seukuran 1 mud, wala nasifah, dan juga tidak setengahnya. Setengah mud 3 gram, 3 on yang diinfak sahabat itu lebih baik dari 1 gunung Uhud emas yang kita infak. La ilaha illallah. Ini kenapa? Bedanya kenapa Rasul? Ya Rasul, karena tadi sahabat melakukan sedikit tapi diganda oleh Allah yang banyak karena 2 hal tadi. Yang pertama ikhlas, yang kedua tibil mal.
Jadi yang tergantung ikhlas. Makanya infak sahabat walaupun satu mud melebihi dari satu gunung Uhud yang kita infak berbentuk emas. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya, alim maha mengetahui dengan siapa yang berhak untuk dilipat gandakan pahala sedekahnya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa waffiqna ila al-'amali